Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, yaitu Nova Safitri dan Sylvia. Kami akan menjelaskan guru profesional sebagai fasilitator dan komunikator yang diampu oleh dosen kami, yaitu Ibu Zuliana MPD. Kami dari Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu guru profesional sebagai fasilitator. Kata fasilitator ini adalah istilah Inggris yang telah diindonesiakan. Nah, makna fasilitator ini bahwa guru juga harus berfungsi sebagai pemberi fasilitas atau melakukan fasilitas. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa guru itu lebih banyak melakukan sharing belajar atau bisa disebut belajar bersama. Nah, ketika guru itu menyampaikan kompetensi dasar sebuah mata pelajaran, ia tidak akan mengeksplorasi pelajaran itu, akan tetapi ia hanya memancing pengetahuan yang ia yakini telah diketahui oleh para siswanya, sehingga kondisi pelajaran atau proses pembelajaran itu akan lebih menyenangkan atau lebih aktif. Baiklah, selanjutnya di sini ada menurut E. Mulyasa 2008. Di sini E. Mulyasa menyebutkan bahwa ada 7 kriteria guru sebagai fasilitator. Yang pertama itu adalah tidak berlebih mempertahankan pendapat dan keyakinannya atau kurang terbuka. Yang kedua, dapat lebih mendengarkan peserta didik, terutama tentang aspirasi dan perasaannya. Yang ketiga, mau dan mampu menerima ide peserta didik yang inovatif dan kreatif, bahkan yang sulit sekalipun. Yang keempat, lebih meningkatkan perhatiannya terhadap hubungan dengan peserta didik seperti halnya terhadap bahan pelajaran. Yang kelima, dapat menerima komentar baik, feedback, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan menerimanya sebagai pandangan yang konstruktif terhadap diri dan perilakunya. Yang keenam, toleran terhadap kesalahan yang diperbuat peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, yang terakhir itu ada menghargai prestasi peserta didik. Nah, meskipun di sini dia sudah mengetahui peserta atau prestasi yang sudah dicapai oleh peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada 9 tips agar pembelajaran berhasil dan guru dapat membedakan kapasitas intelektual anak didik. Yang pertama itu ada kurangi metode ceramah. Selanjutnya, berikan tugas yang berbeda bagi setiap peserta didik. Kemudian, kelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, perkaya bahan dari berbagai sumber aktual dan menarik. Yang kelima, hubungi spesialis bila ada peserta didik yang mempunyai kelainan. Keenam, gunakan prosedur yang bervariasi dalam penilaian. Yang ketujuh, pahami perkembangan peserta didik. Kedelapan, kembangkan situasi belajar yang memungkinkan setiap peserta didik bekerja dengan kemampuannya masing-masing pada tiap pembelajaran. Dan yang terakhir itu, libatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan pembelajaran seoptimal mungkin. Selanjutnya itu kita akan melaksanakan kegiatan atau aktivitas untuk memahami peserta didik melalui aktivitasnya. Yang pertama itu kita mengobservasi peserta didik dalam berbagai situasi, baik di kelas maupun di luar kelas.
Selanjutnya itu ada menyediakan waktu untuk mengadakan pertemuan dengan peserta didik. Dan setelah pembelajaran. Nah, selanjutnya itu mencatat dan mengecek seluruh pekerjaan peserta didik dan memberikan tanggapan yang membangun. Kemudian, mempelajari catatan peserta didik yang education atau memadai, membuat tugas dan latihan untuk kelompok. Kemudian memberikan kesempatan khusus bagi peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, yang terakhir itu memberikan penilaian secara adil dan transparan. Baiklah, selanjutnya ada teknik fasilitator. Dalam melaksanakan tugas menjadi fasilitator, maka terdapat 3 teknik dasar yang perlu dipelajari. Yang pertama itu adalah pencairan suasana. Nah, maksud pencairan suasana ini adalah agar suasana diskusi kelompok menjadi tenang, nyaman, santai, dan tidak tegang, gerak atau beku, maka fasilitator itu harus memperlihatkan raut wajah yang ramah dan banyak senyum, serta dalam memberikan contoh atau celetukannya yang lucu tetapi dalam suasana terkendali. Nah, selanjutnya itu ada teknik ceramah. Ceramah adalah penyampaian materi kepada peserta kelompok agar pesan dan kesan yang benar dapat dipahami oleh peserta. Nah, yang terakhir itu ada permainan. Permainan di sini yaitu adalah cara mudah bagi peserta kelompok untuk mengulang dan mengingat kembali materi yang telah disampaikan agar kita yakin bahwa isi dari materi telah dimengerti sepenuhnya oleh peserta didik atau peserta kelompok. Baiklah, selanjutnya yaitu guru profesional sebagai komunikator. Komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication, berasal dari kata communicatio atau dari kata komunis yang berarti sama atau sama maknanya. Nah, komunikasi ini adalah penyampaian informasi, gagasan, pikiran, perasaan, keahlian dari kepada komunikan untuk mempengaruhi pikiran komunikan dan mendapatkan tanggapan balik sebagai feedback bagi komunikator. Nah, sehingga komunikator dapat mengukur berhasil atau tidaknya pesan yang disampaikan kepada komunikan. Selanjutnya itu ada mengoptimalkan kegiatan belajar. Ada 3 kemampuan yang harus dimiliki guru agar kegiatan belajar dapat terlaksana dengan baik. Yaitu yang pertama itu ada kemampuan merencanakan kegiatan. Yang kedua, kemampuan melaksanakan kegiatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kemampuan mengadakan komunikasi. Nah, ketiga kemampuan ini sama pentingnya karena setiap guru tidak hanya mampu merencanakan sesuai rancangan, tetapi harus terampil melaksanakan kegiatan belajar dan terampil menciptakan iklim yang komunikatif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada teknik komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi nonverbal. Nah, menurut D. Porter, DKK 2010, yaitu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada kontak mata. Nah, kontak mata ini sering dilakukan untuk membangun dan membina jalinan tingkat tinggi. Pandanglah siswa-siswi Anda, tetapi tidak lebih dari 3 detik untuk setiap orang. Jangan memandang ke atas kepala siswa. Usahakan sungguh-sungguh untuk komunikasi dengan setiap siswa selama pembelajaran dengan menggunakan mata. Yang selanjutnya itu ada ekspresi wajah. Wajah adalah alat komunikasi yang kuat. Pesan nonverbal yang disampaikan melalui alis terangkat, sunggingan senyum, dahi berkerut, anggukan kepala, mata melebar, dan mulut terbuka, serta dengan ribuan kata. Gunakan wajah Anda dengan kinetra dan penyampaikan pesan. Selanjutnya itu ada nada suara.
Nada suara atau perubahan dan kualitas pola suara dapat menyatakan kegembiraan atau kekecewaan, keraguan, kepastian, dan volume ketidakpastian serta emosi-emosi lain. Selanjutnya itu ada gerak tubuh. Gerak tubuh ini adalah gerakan tangan, lengan, dan tubuh yang alamiah dan terarah akan memberi penekanan pada pesan, mengenai pernyataan kunci, dan menangkap perhatian pelajar kinestetik dengan menyediakan gerakan hidup bagi suara. Selanjutnya itu ada sosok atau postur. Selanjutnya ada paket presentasi efektif. Nah, ada beberapa poin ya. Poin pertama itu ada penemu. Nah, untuk penemu ini, untuk membangkitkan rasa ingin tahu atau takjuban kegairahan dalam rasa ingin menemukan, sampaikan isi dengan menggunakan ciri-ciri berikut. Pertama itu, berdiri dengan ringan, condongkan tubuh sedikit ke depan, bergeraklah menyimpang ke depan kelas. Nah, selanjutnya itu ada pemimpin. Nah, selanjutnya itu ada, yang terakhir itu ada pengarah. Nah, pengarah ini adalah paket pengarah menambahkan semangat dan ketelitian pada pemberian petunjuk. Dalam metode pengarah ini, siswa dimobilisasi menuju tindakan segaris dan jelas mengenai tugas mereka. Nah, cukup sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.